Jikalau harus meminta saya, mendesak saya untuk minta maaf, saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Viralnya ceramah Habib Bahar bin Smith jelang Pilpres 2019 di media sosial berbuntut panjang. Habib Bahar bin Smith menjadi sorotan akibat ujaran kebencian yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo. Atas ceramahnya itu pun, Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pendukung Jokowi, yakni Jokowi Mania dan Cyber Indonesia. Menanggapi dilaporkan dirinya oleh sejumlah pihak, Bahar bin Smith memastikan ia tidak akan meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap menyebarkan kebencian dan menghina Presiden. Bagi saya, demi rakyat yang susah, demi rakyat yang kelaparan, demi rakyat yang kehausan, demi rakyat yang menderita, demi umat Islam, demi bangsa, demi negara Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah untuk Islam dan murah untuk rakyat Indonesia. Oleh karenanya, jikalau harus meminta saya, mendesak saya untuk minta maaf, saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Ini bisa saya sampaikan. Saat ini Bareskrim Polri melakukan pencekalan terhadap penceramah Bahar Smith setelah dilaporkan karena dalam ceramahnya diduga menyebarkan kebencian serta menghina Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Pencekalan ini dilakukan guna mencegah terlapor ke luar negeri dan mempermudah proses penyelidikan pihak kepolisian. Tim TV One mengabarkan. Baik pemirsa, setelah melakukan pidato yang isinya sangat kontroversial, kemudian Habib Bahar bin Smith ini juga mempertegas pernyataannya seakan-akan begitu dengan melakukan atau mengucapkan pernyataan enggan untuk meminta maaf, dan juga Anda sudah dengarkan sendiri tadi bahwa lebih baik membusuk di neraka daripada di penjara daripada meminta maaf. Dan memang hari ini harusnya Habib Bahar bin Smith menemui Bareskrim karena memang dipanggil sebagai saksi. Namun memang sampai waktu yang ditentukan Habib Bahar bin Smith tidak datang untuk memenuhi panggilan ini. Nanti kami akan bincang-bincang dengan Bang Ali Muhtar Ngabalin. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Dan juga di ujung telepon sudah ada Bang Aziz Yanuar, nanti Bang Ali ini merupakan kuasa hukum dari Habib Bahar. Sebelumnya kami akan ajak Anda juga untuk melihat ini adalah grafis mengenai Habib Bahar bin Smith yang bisa kita lihat. Kelahiran Manado 23 Juli 1985, usianya masih 33 tahun. Ini adalah kiprah beliau, kiprah Habib Bahar bin Smith, merupakan pendiri dan juga pemimpin Majelis Pembela Rasulullah pada tahun 2007, kemudian juga pendiri Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ini adalah beberapa hal yang juga telah dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith tentunya. Dan ini adalah kasus-kasus yang pernah menyeret Habib Bahar bin Smith. Ada kerusuhan makam Mbah Priok, kemudian juga penyerangan Jemaah Ahmadiyah, aksi sweeping, dan juga dilaporkan dalam kasus penghinaan kepada Presiden Jokowi. Ini merupakan kasus yang terbaru. Baik, pemirsa, sudah tersambung kita dengan Habib Bahar bin Smith. Assalamualaikum Habib Bahar. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam Habib. Bagaimana kabarnya? Kabar alhamdulillah baik. Ya, baik. Sangat baik. Baik, Habib Bahar hari ini memang dijadwalkan untuk bisa datang ke Bareskrim menjalani pemeriksaan, tapi kemudian Habib tidak datang. Alasannya kenapa, Habib? Tidak ada jadwal. Kita terima surat panggilan tadi jam 4 sore. Jadi baru menerima surat panggilan pada pukul 16 hari ini, hari Senin ini. Betul. Ya, baik. Habib, ini kalau kita sempat dengarkan tadi pernyataan dari Habib yang diucapkan pada saat reuni Mujahid 212, sudah kami tayangkan juga tadi. Habib mengatakan bahwa enggan untuk menolak untuk minta maaf dan juga memilih untuk lebih baik saya membusuk di penjara daripada harus meminta maaf. Maksud pernyataan ini apa, Habib? Iya. Kalau bagi mereka yang melaporkan saya itu adalah suatu kesalahan, saya tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu.
Iya, Habib, jadi isi dari ceramah yang dilakukan oleh Habib Bahar ini kan sempat mengundang kontroversi. Tapi sebenarnya apa maksud dari isi ceramah itu, Habib? Itu saya ceramah 2 tahun lalu. Acara di Palembang, acara ikhtitam Arba'in. Itu saya ceramah 1 jam. Bahas maulid Nabi, bahas akhlak Nabi, bahas adab Nabi, bahas orang-orang soleh, bahas para aulia, para ulama, para asfiya. Tidak mungkin saya ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden begini. Nah, harus dilihat rentetan urutan ceramah itu. Makanya kan saya bilang, kalau memang berani, coba putar live ceramah saya 1 jam. Kenapa cuma diambil 2 menit? Putar live ceramah saya 1 jam dari awal sampai akhir. Kenapa kok bisa saya sebut begitu? Rentetannya apa? Di situ saya sedang membahas. Tuba liman kana targudunya gabla antarakta. Wabana gabrahu gabla adayatukulah. Wa arda rabbahu gabla an yalgah. Nah, wa arda rabbahu gabla an yalgah. Orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum mereka berjumpa dengan Tuhannya. Nanti kelak di akhirat semua akan berjumpa dengan Allah. Satu persatu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para kiainya, para habaibnya, para pemerintahnya. Sebelum saya bahas penguasa, sebelum saya bahas pemerintah, di situ saya bahas para ulama-ulamanya dulu. Para ustadz, para kiai, para habaib yang ceramah pasang tarif. Satu persatu dimintai pertanggungjawaban. Mereka bukan menghidupkan Islam tapi cari hidup dalam Islam. Bukan menghidupkan dakwah tapi cari hidup dalam dakwah. Kamu ulama ini, kamu ulama begini. Satu persatu dilempar oleh Allah ke dalam neraka sebelum para pemerintah. Nah, baru saya bahas pemerintah. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden. Satu persatu. Pada hari itu tidak ada yang punya jabatan. Tidak ada yang punya pangkat. Jokowi tidak punya jabatan pada hari itu. Tito tidak punya pangkat dan jabatan pada hari itu. Yang punya jabatan, yang punya pangkat raja pada hari itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu dimintai pertanggungjawaban. Para pemimpin yang zalim, para penguasa yang memberikan janji-janji palsu kepada rakyat, yang tidak amanat, yang munafik, satu persatu. Sehingga saya bahas ketika seorang presiden yang dimana dia berjanji pengen didemo, kalau didemo nanti akan saya terima di istana. Tapi nyatanya ketika aksi 411, jutaan umat Islam, ribuan para habaib, ribuan para kiai, ribuan para ustadz, mereka semua datang meminta keadilan presiden, ingin berjumpa dengan presiden untuk meminta penegakan hukum kepada penista agama, malah presidennya lari, malah presidennya kabur. Apa namanya kalau bukan banci? Terus di ceramah saya itu, saya juga bahas bahwasanya Jokowi pengkhianat bangsa. Dia memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Tetap berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Tapi yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Baik, Habib Bahar. Baik, di studio bersama saya sudah hadir Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, mungkin bisa dijelaskan. Assalamualaikum. Kaifal hal ya Bahar? Alhamdulillah. Khair. Kuis ya? Oke. Ini Bang Ali, Masya Allah ini. Kuis. Sama-sama orang timur. Bagaimana? Anak-anak kampung Arab ini. Iya, anak kampung Arab, Banyak betul. tanggapan mengenai hal ini. Memang yang paling penting adalah begini, di dalam Islam itu memang tidak ada teori minta maaf. Yang ada dalam teori konsep Al-Quran itu adalah wal'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memberi maaf. Jadi tidak ada konsep orang minta maaf. Minta maaf itu tidak ada. Karena itu di beberapa media kan saya bilang bahwa tidak ada kewajiban. Minta maaf itu tidak ada kewajiban. Baik, karena itu makanya saya selalu bilang bahwa siapa saja yang menghujat, siapa saja yang mencaci, siapa saja yang menghina Jokowi secara pribadi dan Presiden Republik Indonesia, sejak awal beliau telah memberi maaf kepada siapapun. Dan itu saya dengar. Karena itulah maka saya pikir memang tinggal nanti publik yang memberikan penilaian. Publik yang memberikan penilaian bahwa keramatamahan Islam itu diatur di dalam Al-Quran, tentang mengajak, tentang membina, tentang berdialog. Gitu. Itu konsepnya, Bang Ali, saya tahu sabda-sabda hadis-hadis tadi. Bang Ali tahu? Bang Ali buka kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari. Tahu kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari? Waktu Rasulullah SAW mengutus 70 ahli Qura. Ya. Waktu Nabi utus untuk membimbing kabilah Hari'lin, Hayyan, Zakwan, Usayyah. Waktu itu 70 orang ahli Qura itu dibunuh. Apa kata Nabi? Antum buka itu kitab Jarih, kitab Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari. Allahumma sydud wa ta'ataka ala mudar wa ja'ala alaihim sinina ka sinin Yusuf. Ya Allah, keraskanlah siksamu atas kaum Mudar. Ya Allah, jadikanlah atas mereka musim kemarau seperti musim kemarau yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Allahumma la'an fulan, yani Allahumma la'an Ri'lin, Allahumma la'an Hayyan,
Allahumma al'an Zakwan. Ya Allah, laknatlah si Bapak kabilah Re'lin, kabilah Hayyan, kabilah Zakwan. Yakni Nabi Muhammad diutus bukan untuk melaknat, bukan untuk menghina. Tapi ada saat-saatnya yang dimana golongan-golongan yang sudah keterlaluan, yang berbuat dosa, mungkarat, dolalat, sayiat, yang mereka itu khusus memang dilaknat oleh Nabi Muhammad. Nabi laknat mereka. Walaupun Nabi bilang, aku diutus bukan sebagai pelaknat. Tetapi ada golongan-golongan yang memang dilaknat oleh Nabi. Jadi jangan, saya seperti ini. Nabi Muhammad berkata, Adabani Rabbi fahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku. Sebaik-baik akhlak Nabi Muhammad. Sampai-sampai kami punya kakek, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, ta'adabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab dengan adab Nabi Muhammad. Seperti apa adabnya Sayyidina Ali? Beliau itu dibunuh oleh Ibn Muljam. Ketika dibunuh, pribadi beliau dibunuh, apa kata beliau? Akhlak beliau, adabnya beliau. Apa kata beliau? Kasih Ibn Muljam itu minum, karena dia dalam keadaan kehausan. Kasih Ibn Muljam itu makanan, sebagaimana makanan yang kalian berikan kepadaku. Kasih Ibn Muljam perlindungan, sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepadaku. Okay. Akhlak siapa itu? Itu akhlak kami punya kakek, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau mau akhlak, Bang Ali jangan ajar-ajari kita orang tentang akhlak. Kita orang lebih tahu itu. Begini Bahar, ente dengar baik-baik. Di dalam konsep-konsep seperti ini memang saya harus mengatakan bahwa semua yang terkait dengan ajaran-ajaran kerasulan Muhammad SAW. Kalau mau bahas agama, ya jangan. Begini, yang bertentangan dengan konsep-konsep yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Semua rentetan-rentetan itu dalam konsep ilmu hadis itu yang disebutkan oleh Tauhidul Ikhran itu butuh pembahasan. Kenapa begitu? Coba lihat di dalam. Saya mencatat beberapa hadis Nabi yang memang saya sengaja malam ini untuk kemukakan. Imam Ahmad umpama di dalam hadis sahih, man ahana amiruhu ahanallahu. Siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah akan menghina dia. Itu kan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pemimpin yang seperti apa, Bang Ali? Karena pemimpin itu begini. Seperti apa? Jangan. Pemimpin seperti apa? Begini. Antum harus tahu dulu konsep pemimpin itu pemimpin yang seperti apa dia dalam hadis itu. Di dalam keterangan kitab. Ada asbabul wurudnya. Antum jangan cuma belajar matan, belajar syarahnya. Antum dengar syarahnya. Di dalam konsep hadis itu menjelaskan jangankan orang mukmin, hatta orang kafir. Oh betul, kalau itu saya setuju. Iya betul. Tetapi yang disuruh oleh agama itu adalah ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bukan dalam konsep mengajak kemudian mencaci dan menghujat pemimpin. Ana ini begini, ana ini kakak dan abang darimu. Bang Ali tunggu. Bahar. Bang Ali tahu hadis afdalul jihad, kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Ya, gini. Bang Ali tahu kan hadis itu? Abang Ali artikan saja, tidak perlu saya artikan. Bang Ali, maaf. Oke. Nanti kita akan lanjutkan. Habib Bahar, maaf, nanti kita akan berikan kesempatan lagi untuk menjelaskan lagi dan juga berbincang kembali berdialog dengan Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Oke. Tentunya setelah jeda berikut ini, Habib ya. Mohon tetap ada di sambungan telepon, kita akan kembali setelah iklan. Orang mesti makan nasi kuning seroja baru betul. Oh iya, mesti pergi ke Manado ini. Baik, apa kabar Indonesia Malam kembali lagi dan juga masih di ujung telepon masih ada Habib Bahar bin Smith, Bang Ali. Ya. Ya, Habib. Tapi Habib Bahar sendiri bagaimana menanggapi laporan atas ceramah yang sempat Anda sampaikan ini terkait kasus ini, Habib? Ya kan, itu kan saya sudah bilang. Itu mereka yang melaporkan saya. Ada di pihak rezim, ada di pihak kekuasaan. Ya biar masyarakat saja yang menilai. Baik. Biar rakyat yang menilai, biar umat Islam yang menilai. Habib, kalau Habib mengaku tadi menyatakan bahwa baru menerima surat panggilan dari Barreskrim hari Senin ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Apakah nanti kalau ada surat panggilan berikutnya datang, karena memang Barreskrim rencananya untuk mengirimkan surat panggilan lagi dengan alamat yang berbeda, apakah akan datang dan siap Surat panggilan diperiksa? pertama baru sampai tadi sore. Betul. Surat panggilan pertama itu baru sampai tadi sore. Di situ tertulis tanggal 6. Ya saya bakal datang. Ya bagus. Ya. Hari Kamis. Sebagai kewajiban saya bakal datang. Top. Baik. Saya orangnya kooperatif. Kooperatif. Baik. Nah, Habib mungkin bisa dijelaskan juga kembali karena ini juga untuk meluruskan kalau tadi Habib juga berkata bahwa ini sebenarnya ceramahnya ini sepanjang 60 menit. Mungkin bisa dijelaskan juga konteks ceramah saat itu kemudian sampai harus membawa nama penguasa, nama presiden begitu dan bagaimana Habib memilih kata-kata yang
ini agak kontroversial, bukan kata-kata yang terdengar adem di telinga umat, tapi cukup panas juga, cukup kontroversial juga kalimat-kalimat yang dipilih oleh Habib, begitu Habib. Sekarang begini, istilah banci itu pasti disematkan, pasti dikaitkan, pasti diikatkan dengan seseorang yang memiliki jiwa penakut. Itu pasti dikaitkan, disematkan dengan kalimat banci. Dan saya mengatakan banci di situ bukan pribadinya, tetapi sebagai penguasa, sebagai presiden, sebagai pemimpin negara. Karena kita orang dilarang menghina pribadi, tidak boleh. Bang Ali juga tahu kok itu. Ya, Bang Ali mungkin bisa memberikan tanggapan juga. Ya, yang pasti begini, saya tidak dalam posisi untuk menilai apakah Akhina Bahar bin Smith ini bersalah atau tidak. Itu bukan kapasitas saya. Kapasitas saya adalah dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Punya tanggung jawab kepada publik, saya kemudian Bahar, kita sama-sama punya waktu yang cukup untuk memberikan edukasi kepada publik Indonesia. Karena itu saya berkali-kali bilang bahwa ada kewajiban untuk orang meminta maaf dan memberi maaf. Itu dua hal yang berbeda di dalam konsep Al-Quran. Cuma memang dalam konteks seperti ini saya harus mengatakan bahwa ketika kalau semua ujaran-ujaran itu kemudian mencederai orang lain, kemudian menyakiti orang lain, maka lafal-lafal yang keluar dari para mubalik, ya, karena kita ini kan bergaul dan bebas, para kiai, para habaib, para ulama. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau negeri ini tidak datang, kita orang punya dato-dato habaib ini dari Hadramut. Mungkin orang tidak ada Islam di negeri ini. Tunggu dulu, saya potong sebentar. Tunggu, antum dengar dulu. Antum dengar. Bahar dengar dulu karena tadi Bahar bicara abang dengar. Tunggu dulu. Saya bicara sebentar, tidak lama Bang Ali. Oi, coba. Tunggu dulu. Coba ente bicara, mau dengar. Itu Abang Ali dia bilang konteks memberi maaf. Itu saya tahu intinya apa. Seakan-akan Jokowi itu yang lebih baik. Begitu intinya itu. Tidak. Jangan ente berprasangka buruk. Di situ ente punya negatif thinking. Antum dengar dulu Bang Ali. Antum dengar. Anak bawa hadis. Antum bilang prasangka buruk. Anak bawakan antum hadis. Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Husnuban billah wa husnuban bi ibadillah. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Su'uban billah wa su'uban bi ibadillah. Dua perkara, tidak ada yang lebih baik darinya. Berprasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara tidak ada yang lebih buruk darinya. Prasangka baik dua perkara tidak ada yang lebih buruk darinya. Prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba Allah. Tetapi di situ Imam Suyuti memberikan ta'liq, memberikan komentar tentang itu hadis. Al-zahir unwanul batin. Apa-apa yang ada di luar itu cerminan dari apa-apa yang ada di dalam. yakni al-zahir yadullu ma fil batin. Apa-apa yang ada di luar itu menampakkan dari apa-apa yang ada di dalam. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Saya bilang, Abang Ali bilang, Jokowi itu seakan-akan Jokowi itu yang memberi maaf terus saya tidak meminta maaf, dia mau seakan-akan lebih baik begini. Nah, Bahar, dengar, sebelum antum punya kelakuan begini, dari awal saya sudah bilang, bukan baru pertama kali saya bilang. Sejak awal saya kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia, siapa yang mencaci, siapa yang menghujat, siapa yang mencaci maki Jokowi secara pribadi dan Presiden Republik Indonesia, dia memberikan maaf kepada Anda semua. Ingat baik-baik, bukan baru antum hari ini. Boleh putar ini semua rekaman di TV One, saya bilang. Karena itu saya bicara dengan Presiden. Apalagi kayak seperti Bahar, nggak ada urusan itu sama sekali. Ente jangan berprasangka buruk dengan Presiden Jokowi. Bukan prasangka buruk, orang kayak antum memang harus prasangka buruk. Imam Suyuti bilang. Nggak bisa. Imam Suyuti yang bilang kok bagaimana? Karena saya mau bilang kepada Bahar bahwa tidak ada orang yang memiliki dominasi kebenaran. Kebenaran hanya punya mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad yang saya boleh bisa berdebat dengan Bahar karena kita belajar ilmu ini sama-sama ya, Ahi. Oh, sama-sama ya. Cuma ini tempat terlalu singkat bagi antum. Ingat Bang Ali, mungkin kita akan bawa lagi kembali ke kasus begitu. Habib Bahar. Habib Bahar sendiri reaksinya bagaimana saat mendengar kemudian isi ceramah ini dilaporkan. Yang sudah 2 tahun lalu sebenarnya kalau Anda katakan tadi bahwa ceramah ini Anda lakukan. Kan udah saya bilang. Saya tidak akan pernah menjilat ludah sendiri. Jadi saya berani berkata, berani tanggung jawab. Kalau ludah sendiri aja tidak saya jilat, apalagi jadi penjilat pemerintah, jadi penjilat penguasa. Kenapa Bang Ali ketawa? Jangan sebagai habaib. Kenapa Bang Ali ketawa? Bahar,
antum itu zuriatun nabi. Jangan Loh, begitu iya, makanya kalimatnya. kita orang Tidak bicara boleh, ini yang tidak betul. boleh. Kita bicara tidak yang benar. boleh. Antum masih terlalu muda, jadi jangan bawa emosinya. Terlalu Tidak ada muda, saya bawa Bahar. emosi, Bang Ali. Nggak boleh. Tidak ada Jangan, saya dilarang aja ini berkata-kata begitu. sebelum saya bilang ini saya habis ngajar kitab Ihya Ulumuddin. Tidak ada saya bawa emosi. Cuma emang kan kita bicaranya begini. Emang cara bicaranya kita seperti ini, bukan cuma di atas panggung. Saya sendiri tidak ada masalah dengan Bahar. Saya sendiri tidak punya masalah dengan Bahar. Mau cincang kepala di bawah, kaki di atas, mau sesuka apapun, tidak ada masalah bagi kita. Kita orang tidak ada punya masalah apa-apa. Bagi saya berkepentingan itu adalah memberikan tanggung jawab kepada publik Indonesia untuk mengajarkan tentang bagaimana sebetulnya sebuah publik itu harus diberikan edukasi. Itu aja. Lain dari situ tidak ada. Kita tidak punya masalah apa-apa. Bahwa saya setuju dengan antum bahwa nanti kalau polisi Bareskrim panggil sebagai wujud tanggung jawab sebagai anak Indonesia dan rakyat Indonesia hadir memberikan kesaksian dan keterangan, faliyatafaddal ya ahi, maafi muskilah. Baik. Gitu. Baik, terima kasih keterangannya yang sudah disampaikan Bang Ali. Habib Bahar, kami sekali lagi ingin mengkonfirmasi bahwa panggilan berikutnya yang dilakukan oleh Bareskrim, Habib akan datang ya, tanggal 6? Bukan panggilan berikutnya, maaf lagi azan, saya berhenti diam, saya nggak ngomong. Oh. Di sini lagi azan soalnya. Di sana lagi azan. Kita di sini tidak mendengar azan, jadi bisa Putri tanyakan saya nanti Baik. baru. Baik, ya baik. Kita terbatas juga dengan waktu. Saya Bang mau Ali. bilang sedikit kepada Mbak Putri bahwa Rasul Muhammad SAW itu satu-satunya tugas kemuliaannya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke muka bumi itu adalah membawa ajaran akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti daripada umat manusia. Baik. Lain dari situ tidak ada. Baik, terima kasih Bang Ali. Nanti kita akan lanjutkan atau kita akan tunggu bagaimana Oke. kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Saya Habib terima Bahar kasih bin Smith Adindaku. yang Habib sudah Bahar juga bin menyediakan Smith. waktunya. Uhibba ilaik. Saya sayang sama Adinda. Ya.